Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Saiful Bicara. Teman-teman semua, seringkali akhir-akhir ini ketika saya membuat konten, kemudian mengkritik suatu kebijakan yang ada di rezim ini dan di pemerintahan ini tentunya, karena memang salah satu konten yang seringkali saya buat adalah memberikan satu opini terkait dengan bagaimana fenomena sosial politik termasuk di dalamnya kaitan dengan sebuah kebijakan yang saya rasa perlu dikritisi. Tapi akhir-akhir ini seringkali muncul komentar-komentar yang kemudian ketika saya mengkritik, komentarnya itu bernada bahwa saya barisan sakit hati, kemudian saya anaknya Abah, atau kemudian bagian dari Ganjar Mahfud. Saya rasa pertama tentu saya tidak akan kemudian mempermasalahkan itu, karena itu adalah bagian dari konsekuensi di mana konten yang saya buat memang menghadirkan satu pemikiran yang kemudian mengkritisi sebuah kebijakan atau sebuah fenomena sosial politik yang pada akhirnya tentu akan ada konsekuensi, dan salah satu konsekuensi itu adalah dikomentari sesuai apa yang kemudian mereka pikirkan, dan saya tidak akan mempermasalahkan itu. Cuma ketika saya membuat konten ini, saya hanya ingin memberikan satu pandangan bahwa tidak semua yang kemudian teman-teman sangkakan ketika kita memberikan opini dan kemudian memberikan pandangan yang dirasa ternyata berbeda dengan salah satu keinginan teman-teman semua, termasuk berbeda dalam hal opini terhadap penilaian terkait dengan kebijakan di rezim ini, ya bukan kemudian lantas kita bisa asosiasikan bahwa diri saya gitu ya atau teman-teman yang lain dinilai sebagai anaknya Abah, barisan sakit hati, atau Ganjar Mahfud. Positioning kita atau positioning saya sendiri ketika membuat konten adalah bagaimana saya sebisa mungkin untuk berlaku objektif dan kemudian memandang ketika ini dibuat konten ada salah satu keresahan yang ingin saya sampaikan. Banyak kok konten-konten yang saya buat di TikTok atau di YouTube gitu ya, yang pada akhirnya juga itu berdasarkan argumentasi saya pribadi yang kemudian saya elaborasikan dengan bacaan-bacaan atau komentar-komentar para ahli yang saya rasa ini pantas untuk saya berikan atau saya glorifikasi di hadapan teman-teman atau subscriber saya. Jadi positioning saya adalah di situ. Terlepas pada akhirnya konsekuensi yang saya dapatkan selain daripada komentar dari netizen yang tidak berdasar gitu ya. Di sisi lain juga mungkin karena ini adalah konten-konten yang menurut banyak orang atau menurut teman-teman saya pribadi ketika saya mulai membuat konten saya isinya berat gitu ya. Saya memposisikan diri menjadi pribadi yang membuat konten itu ya memang berdasarkan yang saya suka dan yang saya minati. Terlepas nanti yang nontonnya berapa, kemudian korelasi dengan subscribernya akan susah atau tidak dan sebagainya, itu menjadi bagian yang bagi saya pribadi iya saya perhatikan, tapi tidak sepenuhnya untuk kemudian menjadi tujuan utama dalam membuat konten. Tujuan utama saya membuat konten adalah bagaimana saya bisa mendelivery sebuah opini yang lahir daripada pemikiran saya, yang kemudian itu juga hadir karena keresahan memandang sesuatu yang kira-kira ini kaitannya perlu untuk disampaikan atau dikritisi gitu. Jadi positioningnya di situ. Terlepas mungkin teman-teman ada yang pro dan kontra terhadap suatu kebijakan yang saya sampaikan, ya memang itu hal yang lumrah terjadi dan hal yang sangat wajar sekali untuk muncul. Dan argumentasi yang saya sampaikan ya semoga itu menjadi bagian yang bisa kita diskusikan, kan seperti itu. Dan jangan kemudian teman-teman dikira bahwa ketika kita tidak ada tidak ada perdebatan dalam sebuah kebijakan yang lahir dari tangan pemerintah gitu ya, kemudian tidak ada perdebatan, itu dipandang berarti ini berhasil sebuah kebijakan. Jangan seperti itu. Justru boleh jadi orang-orang yang berisik ketika mengomentari salah satu kebijakan atau berbagai macam kebijakan itu bisa kemudian menurut saya justru bisa membantu sebuah kebijakan itu jauh lebih oke lagi ketika dibuat, sehingga argumentasi atau sentimen negatif terhadap orang yang memberikan kritik atau orang yang memberikan opini terhadap suatu kebijakan yang dirasa
itu menjadi baik nih untuk perspektif pemerintah gitu ya, termasuk eh, opininya pemerintah ini udah baik nih, saya ini mau bantu masyarakat. Tapi ketika dikritisi oleh para ahli, kemudian dikritisi oleh para praktisi, dan dirasa bahwa kebijakan ini tidak oke, ya kemudian kenapa kemudian harus diteruskan? Jadi positioning itu yang ingin saya ambil untuk kemudian mengasah kita sebagai teman-teman yang punya kapasitas berpikir. Jangan sampai kita hanya menelan begitu saja setiap kebijakan yang lahir daripada pemerintah atau daripada rezim. Terbukti hari ini kan kita melihat bagaimanapun banyak kebijakan yang lahir dari pemerintah yang sebetulnya itu punya dampak yang buruk, walaupun mungkin dirasa lah ini kan pro kontra, hal yang wajar. Tapi di sisi lain ada prediksi-prediksi dan pandangan-pandangan para ahli dan pakar yang dirasa memang itu jauh lebih logis untuk kemudian kita terima. Oh iya, ternyata kebijakan ini tidak baik. Ambil kita contoh misalkan Tapera, tabungan perumahan rakyat. Berapapun besarannya, 2,5% atau 3% yang dipotong oleh pemerintah, kemudian itu kan dikritisi habis-habisan oleh para pakar, oleh para ahli, bahkan tokoh-tokoh bangsa, bahwa kebijakan ini tidak kemudian bisa menyelesaikan permasalahan anak muda atau orang-orang yang ingin mendapatkan rumah. Karena pada akhirnya hanya sekitar 40 sampai 45 juta ketika si orang pegawai itu pensiun, dia mendapatkan tabungan taperanya. Sampai akhirnya kan karena ini rame-rame, pemerintah juga akhirnya menunda. Di sisi lain juga ada kemarin uang pangkal atau IP, iuran pengembangan institusi, yang kemudian boleh jadi memang nggak dirasakan oleh semua masyarakat, karena ada banyak masyarakat juga yang mungkin mampu untuk bayar IP. Tapi berapa persen sih yang kemudian mampu itu? Apakah dominan yang mampu itu kemudian diterima di kampus, atau justru orang-orang yang setengah mampu yang ingin berkuliah itu yang sebetulnya dominan dan kemudian merasa terbebani, merasa berat dengan adanya IP yang sangat mahal di setiap kampus. Pada akhirnya kan pemerintah ketika kampus-kampus didemo oleh mahasiswanya juga kemudian menunda IP-nya tahun ini naik. Kemudian ada lagi terkait dengan kasus atau keramaian terkait dengan IKN, kemudian ya walaupun juga ini baru-baru banget ya didengar bahwa ternyata investasi asing itu belum ada sejauh ini. Itu ada semua yang dibangun di IKN itu masih dari APBN. Ada juga kaitannya dengan keputusan MA yang itu coba dikritisi juga oleh netizen. Jadi kritik kita yang berdasar pada argumentasi objektif dan menilai segala sesuatu berdasarkan baik buruk, saya rasa ini perlu dinotis bahwa bukan kemudian ketika kita mengkritisi sebuah kebijakan pemerintah itu, bukan kemudian kita nggak cinta terhadap bangsa dan negara kita. Justru karena kita sayang, kita cinta terhadap bangsa ini dan kita ingin merawat bangsa ini jauh lebih besar dan jauh lebih baik lagi ke depannya, saya rasa perlu diperhatikan setiap kritik yang disampaikan oleh pakar, para ahli atau praktisi yang kemudian concern dan paham betul terkait isu-isu ini. Yang terbaru juga kasus yang konsensi tambang terhadap ormas yang akan diberikan melalui satu ormas yang besar di Indonesia terlebih dahulu. Itu juga menuai kritik, bukan karena kemudian konsensinya, tapi cara yang kemudian diberikan. Bahkan tambang itu seringkali merusak, karena kalau dari apa yang disampaikan para ahli, tambang itu biaya untuk menanggulangi pasca di tambangnya itu dengan ketika dia proses mengeruk dari tambang itu jauh lebih besar menanggulanginya, atau after itu dampaknya sangat luar biasa. Nah, kita kan tidak ingin itu terjadi. Kemudian kasus Papua, berapa banyak hari ini sekarang sudah berbicara tentang isu-isu yang di Papua, kemudian tentang penggundulan hutan dan sebagainya. Jadi please,
kita ini sedang berusaha untuk terus bersuara karena kita punya keresahan bahwa bangsa ini adalah warisan untuk anak cucu kita. Kita ini sedang minjam kepada anak cucu kita untuk kemudian alamnya jangan sampai dong kita rusak karena kita sedang minjam buat mereka. Ke depan dipakai oleh mereka juga gitu. Jadi oh iya, kemarin juga ada sempat salah satu anggota DPR RI yang kemudian dia ponakannya salah satu elit dan pendiri ketua umum partai, yang dia juga menyampaikan dengan jelas bahwa ya jangan hanya mengkritik dan modal bacot gitu ya, coba masuk aja gitu. Ya saya rasa dia nggak paham konsep dia sebagai seorang anggota dewan itu ya harusnya mewakili rakyat. Jangan kemudian rakyat meminta mereka jangan hanya gini, posisinya jangan sampai anggota dewan ini yang kemudian meminta masukan dari rakyat dan kemudian membungkam masukan yang diberikan oleh rakyat. Rakyat ini, masyarakat sipil ini yang membayar teman-teman anggota dewan lewat pajak-pajak yang kalian juga nikmati. Jadi kalau kalian masih makan dari uang APBN yang dibiaya oleh negara dan pembiayaannya itu lahir dari uang-uang pajak, gak usah kemudian membatasi apa yang disampaikan masyarakat, karena masyarakat ini juga kemudian punya hak dan kewajiban yang kalian harusnya bisa penuhi sebagai wakil-wakil rakyat. Jangan dibalik konsep berpikirnya bahwa ya udah nggak usah bacot doang kalian sebagai masyarakat, coba terjun menjadi anggota dewan. Terus apa gunanya kita bayar kalian lewat pajak-pajak, lewat APBN kalau kemudian kritik-kritik kita nggak mau didengarkan, kemudian kalian bersifat arogan dan kemudian jauh dengan apa yang kemudian dicita-citakan oleh kami yang ada di konstituen supaya kalian bekerja dengan optimal. Jadi please, pola pikirnya tolong anggota dewan ini juga dirubah. Dan sekali lagi ya, walaupun mungkin ada banyak juga anggota dewan yang berpikir dan bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat, tapi seringkali justru yang muncul dan menjadi dominan adalah orang-orang yang di elit yang kemudian hadirnya hanya saat pemilu, hanya untuk mengambil suara masyarakat atau konstituen. Setelah itu mereka hilang dan lupa untuk kemudian berjuang bersama masyarakat. Jadi itu pandangan saya, semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Ya paling tidak ini kita menjadi satu orang atau satu komunal yang nantinya bisa menghadirkan kesadaran kolektif bahwa kita punya masalah bangsa yang perlu terus kita suarakan, dan semoga ke depan Indonesia jauh lebih baik lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe teman-teman semua. Bye.